CLBK Curhat langsung bareng BK. CLBK bukan cinta lama bersemi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua, Dua sejoli Pak Gua ya. Sejoli dengan Pak Fajrin Taupan, seorang tokoh yang kami idolakan Subhanallah. dan dirindukan oleh sahabat BK Alhamdulillah. dari semua angkatan di YouTube channel CLBK bukan cinta lama bersemi kembali, melainkan Melainkan curhat langsung bareng BK. BK bimbingan konseling. Luar biasa Pak Iwan. Langsung saja ke pertanyaan Yang langsung saja kita. langsung saja. Langsung saja tanpa basa-basi. Iya. Keren kita mau membahas dulu tentang Ini podcast kita ini baru yang pertama loh Pak Iwan. Sekali ya. Betul, baru pertama kita membuat podcast seperti ini. Kira-kira kenapa nih Pak Iwan kita membuat podcast seperti ini nih Pak Iwan? Intinya BK nggak mau kalah dengan keadaan. Betul nah itu. Harus melawan keadaan. Harus melawan keadaan. Di masa pandemi ini ya artinya betul. kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Otomatis harus ada media. Betul. Mudah-mudahan dengan CLBK CLBK bukan CLBK ya. Kalau PK itu apa? Posisi ini ya. Dia celebak gitu. Iya. Cinta lama bersemi kembali Betul, kayak betul. begitu Iya. kesannya. Jadi kita harus beradaptasi dengan keadaan. Harus ya. beradaptasi dengan keadaan. Lewat podcast ini layanan BK tetap berjalan gitu Iya, ya, Pak Iwan? berjalan ya. Oke. Jadi itu intinya ya Pak Iwan Intinya dari BK juga dengan adanya podcast ini sebagai layanan konseling buat anak-anak menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam dirinya. Lewat kami berdua ini mudah-mudahan bisa setidaknya menjawab apa yang ditanyakan anak-anak gitu ya Pak Iwan ya. Setidaknya mengurangi rasa Mengurangi rasa kebingungan. Oke. Langsung saja. Langsung saja kita Karena durasi waktu ya. Sebentar lagi saya ada acara meeting dengan Kapolda. klien ini ya. Dengan Kapolda. Oke langsung saja nih. Ada berapa pertanyaan nih? 80 kalau nggak salah Pak Iwan. Ada 80 lebih dari setiap angkatan. Betul. Tapi kita saring terlebih dahulu. Saring. Nanti ketika di konten Q&A Selanjutnya betul. akan dibahas kembali. Oke, Jadi jadi dibahas lagi. ada konten berikutnya yang mungkin para netizen di luar sana ya, sahabat BK mungkin menunggu ya Pak Iwan ya. Menunggu jawaban dari BK tentang konten-konten apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Tapi kalau misalnya ada masukan untuk konten BK dari teman-teman atau sahabat BK, silakan untuk tulis di kolom komentar. Oke, Di bawah ini ya. Di bawah ini Bukan sudah di bawah meja ya, di bawah. kalau di bawahnya nyumput ya Pak Iwan, itu sembunyi ya. Oke. Langsung aja ini sudah kayaknya netizen di luar sana itu sudah penasaran ya. Iya. Para sahabat BK semuanya udah penasaran. Pertanyaan pertama ini dari siapa Pak Iwan? Pertanyaan ini Pertama dari ini IG kan ada dari lewat Instagram. IG, Oh kan? iya betul. Dari IG ada yang lewat dari WA ya, ada juga yang lewat dari email. Email. Jadi tiga semuanya numpuk Pertanyaan yang hari ini tidak bisa jawab langsung. Tapi nanti di next time. Next time akan ada dijawab. level ya. Bersabar saja. Oke. Apa Pak pertanyaan? Oh, pertanyaan pertama ini menyangkut fisik nih. Menyangkut visi. Jadi ini berkaitan dengan tubuh gitu ya. Tubuh dari mulai mata, mungkin telinga, hidung dan tenggorokan ya. Iya. Dari tubuh. Dari tubuh. Dari sahabat Gapar ya, Gapar 28 ini langsung ngirimin ke IG BK ya, Instastory BK. Di sana dia bertanya nih Pak Iwan, bagaimana cara menyikapi teman yang suka ngejelekin fisik nih? Fisiknya dijelek-jelekin tapi secara tidak langsung nih, gimana nih? Secara tidak langsung. Ya, jadi ada teman-teman yang datang mungkin nyinyir di belakang ya, ngejelek-jelekin fisik, dia tidak tahu padahal orang yang dijelekin itu ngerasa bahwa dirinya dijelek-jelekin. Yang pertama yang harus dilakuin nih. Dilakuin. Gimana nih sahabat Gapar? Buat teman yang ngerasa ngejelekin fisik orang lain atau temen deketnya atau sahabat deketnya, kalian tuh harus ngerasain di posisi dimana orang yang dijelekin. Oke. Berarti tukar posisi kan? Tukar posisi itu. Asalnya mungkin yang jelekinnya di kanan, yang jelekinnya di kiri. Iya. Jadi yang ditukar posisinya gitu ya. Ditukar posisinya. Seolah-olah dia
harus merasakan apa yang dia Oke. tangkap. Oke. Sehingga nanti orang yang ngejelekin itu berpikir untuk 2 kali, 3 kali, 4 kali Untuk dengan tersebut. Oke, jadi harus merasakan apa yang dirasakan, itu empati dan simpatinya harus Iya. bertambah. Nah ini Pak Iwan, ada yang terkait ngejelek-jelekin fisik nih. Kalau dalam psikologi mungkin Pak Iwan Iya. ini terkait dengan bullying Pak Iwan. bullying. Iya, jadi perilaku kekerasan nih pada teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang merasa ngejelek-jelekin itu hal yang biasa, kan ada yang seperti itu. Pak Iwan. Iya, jadi Rutinitas ya, jadi yang kebiasaan. tidak berkualitas. Sebenarnya itu ya. Iya. Jadi ada teman-teman yang udah terbiasa ngejelek-jelekin, akhirnya pada orang lain yang mungkin baru kenal pun dia jelek-jelekin. Nah. Ini ada curhatin. Iya. Nah, ini disebut bullying Pak Iwan sebenarnya. Termasuk bullying gitu. Karena apa? Karena menimbulkan rasa sakit hati tadi ya. Iya. Sakit hati. Nah, kalau ngejelek-jelekin, ngehina itu termasuk verbal bullying. Jadi baik secara langsung ataupun tidak langsung, kalau konteksnya menghina orang lain itu termasuk verbal bullying. Gitu. Menghina teman. Kalau fisik berarti physical bullying. Kalau di media sosial kan sering tuh ada update status yang menyinggung perasaan orang lain, itu berarti cyberbullying. Ada Jadi- juga dalam konsep ini, Mm-mm. pembagian dalam konsep BKI, Mm-mm. dalam tataran irsyad. Selayaknya teman-teman tuh harus keluar dari omongan itu akhlak yang terpuji. Jadi akhlak itu bukan sekedar perilaku saja, Betul. perilaku gerakan, tapi komunikasi verbal juga harus dilontarkan. Mungkin kul khairon aw yasmut ya Pak Iwan, yang berkata yang baik atau lebih baik diam gitu. Repe. Nah itu. Jadi itu bagi teman-teman yang suka ngebullying mungkin ya. Dan mulai sekarang tobatlah. Tobat saja. Tapi untuk yang ini yang suka dibully mungkin akan ada perasaan minder ya Pak Iwan ya. Pasti ada minder, ada kurang pede. Akhirnya apa yang paling dikhawatirkan? Akhirnya stres tuh si anak ya. Mungkin ada hal-hal seperti itu karena tiap orang beda nangkapnya. Kalau Pak Iya. Iwan semakin dibully semakin senang guys. Semakin semangat, Semakin semakin terdorong untuk Iya. memperbaiki diri. Saya mah back to basic saja, Bapak. Betul. Jadi bahwasanya apa yang ada di diri saya itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita membuli seseorang berarti membuli ciptaannya. Oke. Nah, Itu luar biasa ya. Jadi teman-teman jangan sampai menghina orang lain, karena kalau menghina orang lain itu sama saja merendahkan apa yang diciptakan oleh Allah. Iya. Ya. Kita diciptakan dengan bentuk Dengan yang bentuk yang sempurna. sama, bentuk yang sempurna. Jadi harus percaya diri, yang dibully jangan sampai minder. Tunjukkan pada orang yang membuli bahwa sebenarnya saya bisa untuk melakukan yang lebih baik. Karena tujuan membuli biasanya untuk merendahkan orang lain, Untuk menjatuhkan orang supaya dia makin minder. Makin. Jadi kalau makin minder berarti tujuan pembuli itu sampai kepada orang tersebut. Dan Jadi kalian jangan Mm-mm. jangan merasa menang ketika Menang. orang lain yang kalian bully itu jatuh dan terpuruk. Yang seharusnya pemenang itu orang yang nggak membuli Iya, sebenarnya. betul. Ya, pada dasarnya hakikatnya itu ya Pak Iwan, luar biasa. Langsung saja ini pertanyaan karena kedua. pertanyaannya itu beberapa puluh. Ini harus dibatasi waktu. dibatasi Makanya waktu. Jawabnya dibatasi oleh waktu. Dari siapa ini Pak Iwan? Dari Mariani. Mariani, saya akan menanyakan kembali ini dari Mariani Rapika, ini bertanya ke Instastory lagi. Jadi Instastory tentang Semangat. motivasi belajar, betul Pak Iwan. Jadi tentang semangat belajar, terutama sekarang dia merasa bahwa kadang-kadang ada rasa malas dalam belajar. Apa nih yang sebaiknya dilakukan? Kalau kita datang malas, motivasinya turun, jatuh, down gitu ya, nggak bisa dipaksain, ya, Iya. udah aja, diam aja, mau baca-baca juga malas gitu. Apa nih untuk menumbuhkan motivasi semangat gitu, supaya dia semangat, supaya dia termotivasi untuk belajar lebih baik lagi, lebih giat lagi. Sebenarnya mungkin hal yang wajar ada kalanya seorang dalam kondisi yang naik semangatnya, Iya. ada kondisi di mana seorang turun. Yang tidak Seperti iman itu. Iya, Kadang naik, kadang turun. Ya, iman juga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Turun. Kalau malas, kalau turun terus, nah itu hal yang tidak Wajar. itu wajib dihajar kayaknya. Wajib diajar sama motivasi Motivasi yang keluar dari Iya.
dari mulut, komunikasinya dari mulut yang indah. Oke. Nah, teman-teman buat untuk gimana? bagaimana caranya untuk membangun semangat belajar harus ada motivasi. Betul. Harus ada motivasi. Motivasi itu ada motivasi yang keluar dari eksternal, dari teman, bisa dari guru, dari pacar, atau dari orang tua. Ada motivasi yang dilahirkan oleh diri sendiri, internal. Bagaimana misalnya kita membangun motivasi di dalam diri kita untuk semangat belajar. Yang pertama, jujur ini Pak Pak ya, karena belajar di masa pandemi ini banyak orang yang mengalami dua hal. Yang pertama adalah jenuh, kedua adalah bosan, kemudian menjadi stres. Nah itu tuh yang menjadi persoalan sekarang, stres. Sehingga menumpuk kerjaan atau tugas dari pembelajaran. Bagaimana caranya? Yang pertama, tips dari saya, kalian harus tentukan cita-cita kalian. Setidaknya memotivasi kalian untuk semangat belajar. Ketika di pola pikir kalian itu ditanamkan cita-cita menjadi guru, otomatis perjalanan menuju guru itu harus kita ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Manjada, wajada, bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Kalau misalnya dijawab dengan rasa malas, insya Allah cita-cita kalian menjadi guru nggak bakalan terjawab. Oke, proses hari ini akan menentukan di kemudian hari. Kalau kalian ingin menjadi guru, ingin menjadi pengusaha, artinya sekarang harus semangat untuk belajar. Terus yang kedua, kalian harus harus memberikan hukuman terhadap diri sendiri, hukuman dan reward dan punishment di pola pikir kalian. Ketika kita tidak semangat belajar, berarti kalian akan ketinggalan pelajaran. Otomatis kalian akan menumpuk kerjaan yang lainnya, terus akan meninggalkan hal-hal yang sifatnya penting. Terus kalau misalnya kalian ditanamkan yang keduanya tentang reward, kalau kalian semangat belajar, otomatis kalian akan ranking di kelas. Oke, berarti ada berkaitan dengan target, kemudian ada reward dan punishment untuk hal-hal yang dilakukan ketika seorang melakukan motivasi belajar tinggi, kasih reward buat diri. Oh, saya udah bagus nih. Cita-cita makin dekat kalau motivasinya bagus. Tapi kalau tidak malas belajar, maka targetnya akan semakin jauh. Oke, langsung saja. Oke, pertanyaan nomor ketiga. Boleh Pak Iwan di WA ya itu ya? Di WA. Ini dari nggak bisa disebutin namanya. Maaf ya. Betul. Tapi kalau pengen tahu nanti kepoin aja di kolom komentar di YouTube-nya ya. Pak, saya muka sudah rapi. Ke Arab-Araban. Motor juga lumayan. Tapi kenapa kok nggak ada ukti yang bahasanya ini? Bahasa keren ini. Plug and play ya, sama saya. Oke. Tolong saya butuh pencerahan. Dari 11 RPL 4. Maaf nggak bisa disebutkan. Dari hamba Allah ya. Dari hamba Allah. Bagaimana sih caranya sini Pak Fajri nih? Oke, jadi ada anak nih yang mungkin secara fisikly dia itu tampangnya luar biasa. Arab-Araban sudah terbayang. Kalau Arab-Araban hidungnya mancung, brewok, tinggi dengan badan yang bagus mungkin ya. Terus ditambah ada dia punya motor yang juga lumayan. Oke. Nah, motor juga lumayan. Kemudian kenapa sih nggak ada perempuan yang plug and play, yang nyangkut yang tertarik? Padahal saya dari fisik udah bagus. Nah, ini penilaian seorang itu pasti berbeda-beda ya, Pak Iwan. Ada yang melihat dari fisik, ada yang melihat dari kedalaman yang lebih daripada fisik. Mungkin ada yang melihat dari bagaimana caranya dia menyelesaikan suatu masalah, dari emosinya, dari cara berpikirnya. Mungkin melihat juga dari semangat dia belajarnya, semangat untuk meraih masa depannya. Kita tidak bisa menafsirkan seseorang untuk menyukai kita terhadap apa yang kita tampilkan sebenarnya, Pak Iwan. Karena rasa suka itu tidak bisa dipaksakan, Pak Iwan. Tidak bisa dipaksakan. Tapi bisa diusahakan, bisa diikhtiarkan. Jadi tidak bisa dipaksakan, tapi bisa diusahakan. Apa yang membuat orang lain, mungkin teman BK tadi yang kelas 11 RPL 4 bisa mencari tips-tips yang lain selain memperbanyak menghias diri, menghias fisik maksudnya. Menghias fisik dengan mungkin tadi wajah yang ke Arab-Araban, menghias fisik dengan menghias diri dengan harta yang motor yang udah, mungkin ada hal-hal yang lain yang menurut perempuan itu tidak menjadi hal yang penting gitu ya Pak Iwan ya.
Contohnya tadi mungkin ada orang yang melihat dari emosinya yang bagus, melihat dari motivasi semangat belajarnya bagus, mungkin itu yang lebih menarik dari perempuan. Kemudian rasa humoritas ya yang sering hampir bercanda. ini Bapak Jin hampir 70% perempuan itu suka sama laki-laki yang humoris. Humoris. Nah, ini 30% sisanya enggak yang mau yang sama laki-laki yang humoris. Oh, 30% yang enggak humoris. Jadi lebih senang dari perilaku keakraban, dari sikap mungkin ya. Iya. Tadi itu lebih disenangi oleh seorang perempuan. Tapi yang paling penting sebenarnya di usia sekarang ini ya, ini mungkin masih usia tahap remaja 11 sampai 19 mungkin iya, ya. Mungkin ada hal yang lain yang bisa diprioritaskan selain saya ini kenapa sih saya memikirkan itu ya. Jadi semangat AA ketika sekarang, semangat BK ini ketika sekarang fokuskan pada prioritas yang lain. Nanti juga kalau sudah mencapai target, perempuan akan datang sendiri biasanya. Jangan ketakutan kita merasa nggak ada perempuan yang suka. Nah itu padahal perempuan lebih banyak banyak yang suka sama laki-laki karena emang secara ini perempuan itu lebih sedikit. Iya betul, nah itu. Perempuan jadi itu jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Jadi jangan khawatir, jangan risau dengan hal itu. Kualitas pribadi diperbaiki, maka seorang akan datang di waktu yang tepat mungkin Pak. Iya. Iya. Jadi tampilkan ketampanan dalam ranah yang lain. Iya, dalam yang lain. Pak Iwan sekarang sudah handsome seperti ini ya Pak? Alhamdulillah. Oke, next Pak Iwan. Karena kita ini terkejar waktu Pak Iwan. Kalau cerita ini sangat panjang. Sangat panjang. Ini bisa curhat ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari ini, Bapak Jin, dari Herden di IG. Yang menjauhi sakit hati. Oh, yang menjauhi. Oh, Herden ya. Herden ya. Herden menjauhi sakit hati kembali, kemudian cara menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu Pak Iwan. Pernah merasakan sakit hati yang begitu dalam, kemudian dia mungkin tidak ingin terulang kembali ke masa lalu gitu. Gak tahu ini sakit hatinya karena apa? Bisa jadi karena pacarnya, karena mungkin pernah dimarahi sama orang tua, bisa jadi kan? Sama sahabat kecilnya bisa jadi. Jadi permasalahannya di mana dulu? Apakah sama sahabat, apa sama orang tua gitu ya? Itu yang harus dicari. Inti permasalahannya di mana? Tapi kayaknya ini cenderung ke pacar atau teman ini. Oke, teman. Oke. Nah, kalau seperti itu nih, sudah kita menyimpulkan pacar atau teman, gimana supaya tidak terulang kali kembali rasa sakit hati itu? Karena kalau udah sakit hati itu biasanya mah udah malas ngapa-ngapain biasanya. Iya. Kadang-kadang kalau perempuan kalau udah sakit hati biasanya berdiam diri di kamar lama-lama gitu ya. Makan seneng, kadang-kadang bantal jibril gitu waktu. Ini aku bantal jibril itu apa? Nangis ya. Iya. Bahkan ketika melihat orang yang membuat kita sakit hati, kita nggak mau lihat wajahnya, apalagi dengerin dia ngomong. Udah malas aja, bikin ilfil gitu. Kenapa sih dia ada tampil di muka saya? Saya udah malas bikin saya terpuruk. Nggak tahu ini sakit hatinya karena apa? Karena emang nggak dikasih hadiah ulang tahun atau karena dihianati. Ini pertanyaannya masih umum. Inti permasalahannya apa? Nah, kalau tadi karena mungkin nggak mau sakit kembali, ya kita harus istilahnya kalau kata Pak Iwan jangan jatuh ke lubang yang sama ya Pak Iwan. Iya, atau mengulangi kesalahan yang baru. Artinya sudah tahu dia pernah menyakit hatiin kita. Kok kita seolah-olah ngasih harapan lagi. Ya, kan udah pernah seperti itu. Tapi tetap jangan meninggalkan konteks silaturahmi. Betul, nah itu. Karena haram kalau tidak saling sapa selama 3 malam. Berarti 3 hari. 3 hari ya. Jangan sampai nggak saling sapa nih. Berarti jangan sampai, kan ini berarti kembali lagi ke dalam dirinya ya. Iya. Kembali ke dalam diri, bagaimana cara menangani rasa sakit hati itu ya Pak Iwan. Tapi lebih baik sakit hati daripada sakit jiwa. Kalau sakit jiwa di jalan, ada kamu sampah, diobak-obak. Aduh. Jadi agak penting ini sakit hati karena ini penyakit yang umum sakit hati. Iya betul. Daripada kalau udah sakit jiwa kan. Terus cara nyikapinya jangan overdramatisir kayak sinetron di Indosiar. Istriku selingkuh dengan suami tetangga mungkin gitu. Jangan overdramatisir intinya. Oke, jangan kayak sinetron gitu ya.
Oke. Mudah-mudahan terjawab nih sahabat. Iya. Herden siapa tadi? Ya, Pak Iwan. Herden. Herden. Ya. Herden ya. Kita udah berapa pertanyaan nih Pak Iwan? Udah 6 pertanyaan. 6 pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir dari Nia Pebia 20. Betul Pak Ya, Iwan? sama halnya dengan pertanyaan Aura dari Aura. 12 DKP 1 12.001. Ini tentang bimbingan karir ini. iya betul. Ini dalam lagi ini tentang masa depan, tapi masa dalamnya masalah karir ya. Masa Kelas 12. Ini bisa saya bacakan nih Pak Iwan. Boleh. soalnya nggak bisa kelihatan di pertanyaan. Saya kasih tahu aja ini ke Pak Iwan ya. Saya kasih tahu aja sebelum dilanjut nih. Maskernya nggak kebalik tuh Pak. Oh, kebalik ya? Iya betul. Saya ingat. Dari tadi kemarin. Enggak, sekarang aja ya. Sekarang aja karena ini dikat tadi Pak. Tolong dikat ya, ini pakai masker terbalik itu. Pertanyaan Oke. terakhir nih Pak Fajri dari Instastory BK Instastory. dan dari Kita WA buka. Aura. Saya bacakan dulu dari Aura ya Pak Fajri, Boleh. dari kelas 12 yang pertanyaannya gini nih Pak Fajri. Jika kita bingung menentukan apa yang harus kita lakukan setelah ini atau setelah lulus dari sekolah tercinta SMK Bakti Nusantara 66, langkah awal yang tepat agar kita terhindar dari yang namanya salah mengambil sebuah keputusan. Karena mungkin kita itu masih labil Iya. ya. Bagaimana sih tipsnya untuk cara mengatasi salah melangkah atau mengambil sebuah keputusan? Oke, ya cara mengambil keputusan atau ini juga ada dari Instagram hampir sama sebenarnya. Hampir sama pertanyaannya, hanya ke sana ya. Ke sana, yaitu setelah lulus dia merasa bingung, meskipun ingin bekerja dia juga bingung mau kerja apa gitu ya. Iya. Nah sama halnya ini dengan mengambil keputusan atau lebih kenal dengan decision making skill Pak Iwan. Jadi keterampilan dalam mengambil keputusan. Kalau keterampilan kan bisa dipelajari berarti ya. Iya. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Ini Aura atau Pebia ini bisa melakukan sebuah penggalian informasi pengamatan, Pak Iwan. Artinya ketika kita mempunyai target, si A misalkan target saya ingin tadi melakukan sesuatu ini, ingin bekerja, ingin berusaha. Buatlah sebuah pengamatan. Pengamatan itu bisa berupa penggalian informasi. Artinya, misalnya kalau bekerja, saya ini misalkan pekerjaannya di kompetensi kalian ini apa saja. Iya. Berarti informasinya digali. Info locker ya, info locker. Info locker, kemudian pekerjaannya apa, tugas di pekerjaan itu apa, misalkan ya, itu harus diketahui. Informasi-informasi itu sangat penting sebenarnya. Untuk apa? Untuk mempertimbangkan. Kan masih labil kata Aura kadang-kadang, aduh saya kuliah nggak ya, saya bekerja nggak ya, saya wirausaha nggak ya, atau saya menikah sadar gitu ya. Atau bisa jadi teman-teman tuh ngambil keputusan itu karena ikut-ikutan teman. Nah, itu yang kelas kuliah ikut kuliah. Padahal mah mungkin passionnya nggak di kuliah. Dia misalnya Bekerja, bekerja. dia udah mempunyai kompetensi yang sangat bagus. Tadi ya pengamatan, kemudian udah diamati kita rencanakan aja. Ya, oke kalau kuliah, saya misalkan ya kalau kuliah, saya udah tahu informasinya ini jurusan ini, ternyata di perkuliahan ini bisa ngambil misalkan S1, D3 atau apa. Nah, Iya. kan gitu. Jadi udah rencanain. Ya, kemudian kalau bekerja, saya di perusahaan ini, pekerjaan ini teh akan membahas ini, direncanakan. Baru ketika udah matang perencanaannya, baru diaplikasikan ya. Jangan tadi belum direncanain apa-apa sudah ngambil keputusan, itu yang kurang tepat. Terus tadi jangan sampai mengambil keputusan tergesa-gesa dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Karena keputusan ketika marah itu gak bakalan tepat ngambil Iya. keputusan. Jadi jangan buat keputusan ketika marah, jangan membuat janji ketika bahagia. Ya gitu. Oke, itu yang terakhir tadi ya Pak Iya, Iwan. yang terakhir, Itu yang teman-teman. terakhir. Nanti kalau misalnya ada bukan misalnya ya, pertanyaan yang belum terjawab karena yang masuk ada 80 kurang lebih ya. Nanti di konten selanjutnya akan dijawab kembali. Mohon maaf dan bersabarlah untuk menunggu jawabannya. Ya, menunggu jawaban. Mudah-mudahan tidak puas dan teman-teman BK semua bisa cari informasi yang Iya, lebih. bisa lewat WA juga japri juga. kepada Pak Fajin atau Bu Salma atau saya sendiri. Kalau misalnya di sini tidak terwakili, Betul. karena dibatasi oleh waktu ya. Batas waktu kita. Itu Oke, saja ya itu Pak saja. Fajin. Betul Pak Iwan. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa like and subscribe ya. dan komen. Dan komen ya, komen di YouTube BK
channel ya. BK Channel. Oke. BK Channel ya. BK apa sih? Channel BK bukan dikit. Atau CLBK Channel. CLBK BK. Apalah nanti lah dikasih tahu ya. Kasih tahu ya, jangan lupa. Kemudian follow juga Instagramnya, Instagram sekolah ya, SMK Bakti Nusantara 666. Dan di email BK juga bksmk_baknus. Nantilah tertera di sini ya. Tertera semuanya di sini dan tepa semuanya karena kita mendukung ya semuanya teman-teman. Sekali lagi ucapkan terima kasih udah ada pertanyaan yang masuk sehingga kita bisa membuat konten ini. Iya. Ya, Pak Iwan. CLBK Curhat langsung bareng BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.